Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa ketiga market saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market Euro USD di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan sampai dengan saat ini yang masih bergerak konsolidasi, range pergerakannya membentuk potensi area support minggu ini ya, yaitu 1.07660 sampai dengan 1.08873, masih bergerak berada di area terbatas di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang dan bergerak tentunya berada di area trendline yang warna kuning ya. Kalau kita berkecil ya posisinya seperti ini ya, artinya ada pembentukan sebelumnya adalah rally dan saat ini lagi membentuk sebuah area koreksi atau membentuk sebuah area konsolidasi. Tentunya di sini akan nanti menentukan mana yang akan terjadi breakout biar bergerakannya lebih tinggi atau dia akan memperlama potensi penurunan atau koreksinya, yang dimana kita memiliki target weekly di minggu ini yaitu di high monthly sebelumnya 1.07363 dan posisi saat ini juga Euro USD masih jauh berada di area 50% ya, 1.06776. Dan kalau kita perhatikan pergerakan saat ini masih bergerak di range terbatas, tidak ada perubahan kalau kita lihat di time frame daily. Sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam ya untuk pergerakan Euro USD lebih lanjut. Coba kita lihat dulu potensinya seperti apa. Oke, untuk time frame 4 jam kalau kita perhatikan ini adalah area konsolidasi ya, tapi kalau kita tarik menggunakan garis trendline di sini membentuk chart pattern ya. Nah, membentuk chart pattern yaitu broadening, tentunya itu trendline atas dan ini adalah trendline bawah. Dimana kalau kita tarik garis seperti ini, nah membentuk sebuah pergerakan yang dimana high yang di atas semakin meninggi, low yang di bawah semakin rendah. Dan tentunya ini berpotensi juga akan terjadi kenaikan sih menurut saya ya, karena potensi hari ini itu setelah terjadinya pembentukan bullish engulfing yang cukup besar ya, dan ada perlawanan seller, tapi penurunan ini sudah kehilangan powernya ya dari seller yang dimana mendekati wilayah area bullish engulfing dan tidak mampu breakout di bawah area support minggu ini yaitu di 1.07660 dan tertahan di wilayah support 1.07868. Dan saat ini di sesi Eropa terjadi dorongan buyer yang meskipun saat ini belum selesai ya, dan ini akan berlanjut sampai dengan nantinya pukul 17.00. Dan area kemarin ada level psikologi yang sudah di breakout, tapi dia masuk lagi kepada area ini ya, artinya memang posisinya masih konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Dan ini adalah gambaran saya kemarin, jika mana break area level psikologi maka dia bergerak naik, targetnya sampai high weekly, tapi ternyata memang tidak breakout di bawah area daripada support sebelumnya ya di sini yaitu 1.07660. Oke, sekarang coba kita lihat setelah kondisi di time frame 1 jam ya. Sekali nanti kita lihat dari posisinya ini. Sebentar, ini saya hapus dulu yang saya gambarkan kemarin. Sebenarnya potensi polanya hampir sama karena saya melihatnya pergerakannya kan membentuk broadening ya, chart pattern broadening yang masih bergerak di range area antara 1.08873 sampai dengan 1.07660 support dan resisten di minggu ini. Tentunya saat ini membentuk sebuah area konsolidasi ya. Ini saya hapus dulu supaya lebih detail. Saya akan ganti titik support terakhir terbentuk di hari ini. Jadi saya melihatnya posisinya masih menunjukkan potensi range ya, atau bergerak terbatas. Maka yang perlu saya tandain untuk sesi Eropa ini adalah area ini yang menjadi titik support yang terdekat daripada harga running. Tinggal pantau wilayah ini. Jika mana kita melihat area tersebut di breakout oleh impulsif bullish contohnya, maka potensinya akan bergerak naik lebih tinggi. Tapi kalau posisi area support di bawah ini di breakout oleh impulsif bearish, maka kecenderungannya akan bergerak lebih rendah, tentunya seperti itu. Tapi selama pergerakannya bergerak range
antara di kisaran area level psikologi atas sampai dengan level psikologi bawah, maka dia masih melanjutkan konsolidasinya. Jadi tinggal dipantau aja selama sesi Eropa ini bergerak, apa kondisi dari pergerakan Euro USD, apakah mampu break area level psikologi atas atau dia berhasil break di level psikologi bawah. Tentunya dari dia bull ya, dari dia naik kemudian posisinya saat ini koreksi ya, ada penurunan di dalam area konsolidasi membentuk drop base, besar kemungkinan juga bisa drop, tapi juga bisa rally. Artinya makanya kita lihat adalah area level psikologi atas dan level psikologi bawah. Dan cara kita membacanya adalah seperti ini. Jika mana ada impulsif bullish breakout di atas daripada level psikologi atas, breakout ya, artinya close di atas daripada level psikologi atas yaitu 1.08037, maka saya perkirakan harga akan berlanjut naik seperti hal yang kemarin, seperti ini. Tapi kalau posisinya breakoutnya adalah impulsif bearish ya, saya perkirakan contoh breakout di bawah level psikologi bawah akan menguji kuat wilayah support minggu ini atau titik terendah di hari kemarin, retest dan melanjutkan ke area high monthly sebelumnya. Oke, tinggal kita lihat aja. Tapi potensinya memang naik ya, potensinya naik, tapi masih sesi Asia dan pembukaan sesi Eropa ini masih belum menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Makanya saya tandain area level psikologi atas dan level psikologi bawah untuk memperlihat ya potensinya. Kalau breakout ya akan menunjukkan potensi kenaikan, kalau breakout bawah menunjukkan potensi penurunan. Oke, sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. Untuk GBP USD coba kita lihat dulu. Nah, di GBP USD terlihat ada posisi memang trennya kembali naik ya, masih bullish, belum ada koreksi sama sekali, dan saat ini menguji wilayah resisten tertingginya ya, yaitu resisten saat ini di 1.24357, hampir breakout daripada high monthly sebelumnya yaitu 1.24465, tapi masih belum berhasil ya, dan terjadi tekanan seller kembali mendorong ke bawah. Dan apakah hari ini akan mampu berhasil breakout atau masih bergerak konsolidasi di wilayah saat ini? Perbedaannya antara Euro dan GBP USD, GBP USD lebih fluktuasi ya, kemarin kenaikannya lebih tertahan di bullish daripada tekanan sellernya gitu, dan dia tidak membentuk konsolidasi tapi membentuk sebuah pergerakan compression yang tentunya sudah mendekati area order block di time frame D1. Apakah ini momentum dia akan koreksi lebih dalam? Karena saya melihatnya di sini ada MA50 yang kita lihat berada di mendekati area low weekly. Artinya masih ada berpotensi koreksi ya, bisa terjadi koreksi sampai wilayah support minggu ini sampai dengan low weekly. Tapi tentunya di time frame daily saya tidak mendapatkan informasi yang cukup kuat akan ada terjadinya reversal ya. Tinggal kita lihat aja nanti di hari Kamis ini candle ditutup di candle bullish atau candle bearish. Kalau sampai dia break di bawah area 1.22828 yang menjadikan open daripada bullish candle hari kemarin, breakout di bawah ini saya akan ukur target untuk kita bisa buy. Tapi tentunya sampai dengan saat ini yang pastinya trennya masih naik, pergerakannya masih naik. Kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil. Untuk hari ini potensinya lebih besar. Apakah akan mendekati wilayah resisten minggu ini di hari kemarin atau akan bergerak turun di bawah resisten 1.23442. Oke, sekarang kita turunkan dulu time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, nah posisinya seperti ini. Kemarin saya gambarkan ada pembentukan racing wedge dan ternyata memang sudah terjadi breakout ya. Kalau kita hitung wave memang posisinya sudah 1, 2, 3, 4, 5. Wave kelima dia bulls dan dia naik seperti ini ya, dan kemudian terjadi retest di posisi saat ini. Nah, retest ini menunjukkan potensi kekuatan bullish atau kekuatan naiknya ya. Anda bisa lihat. Nah, saya melihat juga area saat ini yang berada di area resisten ini membentuk sebuah area yang dimana wajib kita pantau. Memang potensinya bisa terjadi penerusan daripada tren naiknya ini, karena ini ada area support ya. Awalnya di sini kan ada support. Sebentar saya tandain dulu. Oke, wilayah supportnya di situ ya. Dan posisinya ini bisa terjadi penerusan ya. Menurut saya akan terjadi penerusan, dan posisi saat ini
Tinggal kita lihat aja deh di time frame 4 jam sudah terlihat kok potensinya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan membentuk sebuah racing wedge ya. Racing wedge di mana ada pembentukan penerusan pergerakan dari bullish ya, tren bullish, dan ini koreksi, tapi koreksinya naik ya, 1 2 3 4 5, wave kelima dia bulls ya. Oke, dia breakout area trend line di posisi kemarin dan hampir menyentuh area high monthly, ada posisi bearish engulfing, tapi Anda lihat ya, candlenya ini semakin mengecil, membentuk longlist doji sampai hari ini pun masih longlist doji ya, tadi jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Dan saat ini semoga aja ini tidak berubah ya. Semoga aja nanti sampai pukul 17.00 untuk GBP USD masih menahan posisi impulsif bullish. Jika mana ini terjadi impulsif bullish, saya pastikan akan terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan yang akan bisa break di atas resisten minggu ini. Artinya akan ada penerusan kenaikan dari posisi harga saat ini ya. Nah, ini kan retest ya, retest, dan ini akan terjadi kenaikan minimal mendekati area order block di time frame D1. Ya, seperti ini akan terjadi bullish melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Anda bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Oke, catatannya di time frame 4 jam aja ya, sampai dengan posisinya betul-betul impulsif bullish baru buy. Oke, stop loss di bawahnya, targetnya Anda bisa lihat ke area order block di time frame D1. Oke, itu ya posisinya. Tapi kalau kita mewaspadai ya, katakanlah ada terjadi penurunan memang tidak impulsif bullish, contoh time frame 4 jam sampai nanti penutupan jam 17.00 ternyata ditutup di candle bearish di bawah area resisten atau resisten become support ya, 1.23226, saya pastikan posisinya akan kembali menuju area high weekly. Sampai sini besar kemungkinan akan berlanjut naik. Intinya seperti itu ya. Nah, gambarannya seperti ini. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman hari ini ya, kondisi untuk GBP USD. Oke, semoga bermanfaat dan saya akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Saya lihat di time frame daily untuk USD Jepang Yen. Kita lihat dulu ya. Karena terakhir kita lihat, oke, candlenya adalah candle turun terakhir ya. Tren besarnya ada turun dan ternyata betul area ini tidak terjadi penguatan. Area ini dekat trend line ya, membentuk channel ya. Channel dan posisinya terjadi dorongan kuat pada seller di hari kemarin. Tentunya posisinya saat ini kalau kita lihat sebentar, kecenderungannya masih kuat turun ya, kecenderungannya masih kuat turun dan saat ini membentuk sebuah area konsolidasi. Ini ada bearish pin bar yang cukup besar dorongan bearishnya ya. Dan hari ini sudah dikonfirmasi sesi Asia, sesi Eropa melemah pada USD Jepang Yen. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam, nah ini posisi pergerakan kemarin. Kalau gini lebih jelas ya, tepat berada di trend line biru ini ya. Penolakan target weekly kita sudah dapat dan terjadi drop yang cukup signifikan dan kembali lagi bergerak konsolidasi. Artinya di sini ada false break dan masih bergerak di bawah area support. Oke, maka saya pastikan hari ini akan berlanjut turun meskipun range pergerakannya kembali lagi area low weekly dan area support. Jadi yang perlu teman-teman pantau adalah area low weekly-nya. Jadi kalau mana hari ini dari pergerakan low weekly ini mampu di breakout seperti ini ya, maka kecenderungannya akan meneruskan kekuatan penurunan. Ada key support 126.361 ini bisa berhasil di breakout loh ya. Hati-hati akan menuju area trendline bawah. Oke, ini kemungkinan besar seperti itu. Tapi kalau nantinya ternyata area low weekly tidak mampu di breakout, maka dia akan kembali konsolidasi dan bergerak range seperti ini ya, melanjutkan naik turunnya di posisi yang sama atau bergerak di range antara area 129.504 sampai dengan 127.454. Adapun kembali lagi kalau nantinya ternyata support lagi di breakout, maka menguji wilayah ini. Tapi saya melihatnya masih dorongannya adalah seller. Ya, saya masih menunjukkan potensi di mana USD Jepang Yen masih dalam kondisi penurunan. Sampai dengan hari kemarin juga saya infokan turun, cuman saya memiliki target ya minimal bisa menyentuh area yang lebih tinggi lah, habis itu bisa turun. Tapi ternyata hanya tertahan di area resisten 131.304.
dan membentuk resisten minggu ini 131.574. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua di pair USD. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.